Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal SKD untuk TIU numerik persiapan CPNS tahun 2024. Kita mulai dari soal yang pertama. Nilai dari akar 25% adalah, kita akan coba jabarkan. 25% itu kan sama dengan 25/100 ya. Kita ubah dulu 25/100, kemudian kita keluarkan dari akarnya. Akar 25 itu adalah 5, akar 100 itu adalah 10 ya. Jadi jawabannya adalah 5/10 atau 0,5, cuma jawaban ini nggak ada ya. 0,5 ini atau 5/10 ini kalau teman-teman ubah ke dalam bentuk persen, tinggal kalikan aja 100. Jadi 0,5 kalikan 100% itu akan menjadi 50%. Jawabannya ada di pilihan yang C. Lanjut tentang perbandingan pekerjaan ya. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh Amir dalam waktu 20 hari, sedangkan Umar 30 hari. Kalau mereka bekerja sama, berapakah waktu yang diperlukan? Kita akan coba gunakan rumus. Untuk waktu total bekerja sama itu adalah 1/total. 1/total itu sama dengan jumlahkan masing-masing ya. Tadi 1/20, kemudian yang satu lagi itu 1/30. 1/30 ini tinggal disamakan penyebutnya. Ini saya coba copy lagi aja. Penyebutnya kita jadikan 60, sehingga yang 20 kalikan 3 atasnya ya, karena pengen jadikan 60, kemudian yang 30 ini kalikan 2 atasnya. Jadi sama dengan 5/60. 5/60 itu kan 1/total. Jadi kalau ditanyakan total, tinggal dibalikan aja, atau kali silang juga boleh. Jadi 60/5, yaitu 12. Jawabannya ada di pilihan D, 12 hari. Nah, kalau seperti ini, suatu pekerjaan bisa selesai dalam waktu 10 hari jika dikerjakan oleh Ali dan Budi. Berarti sekarang waktu bersamanya diketahui. Kalau Ali bisa beres 15 hari, kalau Budi berapa? Kalau kerja sendirian ya, kita gunakan rumus yang sama. Hanya saja 1/totalnya udah ada ya. 1/total itu kan sama dengan 10 hari. 1/10 sama dengan 1/15 ya. Punyanya siapa? Ali kalau dia kerja sendiri, ditambah punyanya Budi. Kita misalkan dengan 1/B. Ini teman-teman tinggal pindah ruaskan aja. Kalau dia nanya 1/B, berarti jawabannya 1/10. Kita kurangi 1/15. 10 dengan 15, teman-teman boleh jadikan angka 30 ya. 10-nya kali 3, atasnya kali 3, yang 15-nya kali 2. Ya, jadi dikurangi 2 sama dengan 1/B sama dengan 1/30. Ditanyakannya B, berarti 30/1 yaitu sama dengan 30. Jadi kalau misalkan Budi kerja sendiri, dia perlu waktu lebih lama, yaitu 30 hari. Ada di pilihan E. Nomor 4, sama-sama pekerjaan, tetapi di sini ada 3 orang ya. Ada yang Ali 10 menit, kemudian Budi 12 menit, sedangkan Cici 15 menit. Kalau mereka kerja sama, berapa? Ini totalnya 1/total gitu ya, sama dengan masing-masing. Kita coba jabarkan, berarti 1/10 ditambah 1/12 ditambah punya Cici terakhir 15 menit dia. Angka 10 dengan 12 dengan 15 kita jadikan angka 60 aja ya, bisa ya. 60 berarti yang 10 kali 6, atasnya kali 6, yang 12 kali 5, sedangkan yang 15 kali 4. Oke, jadi 6 ditambah 5, 11, 11 ditambah 4 itu 15, jawabannya 15/60. Itu 1/total ya, yang dimintakan total per 1. Berarti totalnya sama dengan 60 kita bagi 15, hasilnya adalah 4. Jadi kalau mereka kerja sama butuh waktu lebih cepat, yaitu 4 menit. Jawabannya D. Nah, ini soal pecahan. Hasil dari 5/4 dikali 1/2 dikurangi 1,5 ditambah 0,4. Kita akan coba jabarkan.
Di sini ada perkalian ya, perkalian terlebih dahulu teman-teman kerjakan. Ini saya kasih tanda kurung seperti ini. Ini kan 1,2 itu anggap aja 12 ya. 12 bagi 4 itu kan sama dengan 3. 3 kali 5, 15. Berarti tinggal tambahin koma, 1,5 ya. Atau 1,2 bagi 4 kan 0,3. 0,3 dikali 5 ya 1,5. 1,5 itu sama dengan 1,5, kemudian ditambah 0,4. 1,5 nya habis ya, tinggal 0,4. Jawabannya nggak ada, 0,4. 0,4 itu kan sama dengan 4/10. 4/10 itu kalau kita perkecil, kita bagi 2 masing-masing, dapat 2, ini dapat 5. 2/5 ada di pilihan jawaban yang C. Soal nomor 6, hasil dari 23/5 ditambah 1,25 dibagi 50% dikurangi 7/10 dikali 5. Perhatikan di sini ada pembagian dengan perkalian. Kita kerjakan terlebih dahulu. Yang perkalian juga kita kasih kurung supaya ada tanda ya. Ini yang pecahan campurannya kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 5, 10. 10 tambah 3 itu 13. Berarti 2-nya hilang, ini jadi 13 ya. 1,25 itu kan sama dengan 125/100, kemudian 50% itu bisa kita ubah jadi 50/100. Setelah itu ingat pembagian berubah jadi tanda kali tapi harus dibalik ya, jadi 100-nya di atas, 50-nya di atas. Perhatikan ada 100 di bawah dengan 100 di atas, kita hilangkan jadi satu persatu. Yang 50 dengan 125 kita bagi dengan 25, ini dapat 2. 125 bagi 25 dapat 5 ya. 7/10 dikali 5 sama artinya 5 dengan 10. Kita sederhanakan ya, 5-nya habis, 10-nya tinggal angka 2. Ini bisa kita sederhanakan, yang 5 kali 1 5, 1 kali 2-nya 2 ya, jadi 5/2. Ini lebih sederhana lagi, ini udah nggak usah pakai kurung lagi, tinggal 7/2 karena operasinya udah seimbang ya, ada plus ada minus. 13/5-nya tetap saya akan coba tulis lagi di sini, ketik lagi ya. 5 dikurangi 7, ingat negatif ya, negatif 2 dia, negatif 2/2. Ini ada angka 5 dengan angka 2, saya ubah jadi angka per 10. Angka 5 jadi angka 10 kali 2, berarti atas 10 kali 2 jadi 26. Angka 2 pengen jadi angka 10 kali 5, jadi dikurangi 10 itu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 16/10. Itu kalau kita desimalkan di 1,6 ya. Jawabannya di pilihan yang C. Soal nomor 7, perhatikan tabel berikut, ada P 20/18 dan Q 17/14. Kita bandingkan 20-nya, kita bagi 2 ya, jadi 10. 18-nya bagi 2 jadi 9. Kemudian teman-teman bandingkan dengan cara mengkalikan silang. Jadi yang 10 kalikan 14, ini jadi 140, simpan di bagian tabel P ya. Sedangkan yang angka 9 kalikan dengan 17, ini 153 jawabannya. Jadi P-nya 140, Q-nya 153, berarti Q-nya lebih besar daripada P. Kemudian di sini perhatikan tabel berikut. Di sini ada A dengan B, 1/15 tambah 1/16, ini 1/17 ditambah 1/18. Ini polanya udah naik ya. Dalam pecahan itu kalau angka yang bawah atau penyebutnya dia kecil, dia akan jadi besar gitu ya. Sedangkan 15 dengan 16 kan dia kecil kan dibandingkan dengan 17 dengan 18. Kalau angka atasnya sama-sama 1. Ini nggak usah dihitung, teman-teman cukup pakai logika aja. Berarti yang A ini besar hasilnya, sedangkan yang B ini kecil. Kenapa kecil? Karena penyebutnya lebih besar, 17 dengan 18. Jadi A lebih besar dibandingkan dengan B. Ada di pilihan yang A. Nomor 9, kalau misalkan merasa ragu ya, kita bisa kerjakan secara manual, karena ini angkanya nggak terlalu besar juga. Yang 1/12 dengan per 15 ini kita akan coba jabarkan aja. Ini kan jadi dikali silang, boleh pakai metode butterfly ya. 12 kali 15 kan sama dengan 180. Ininya jadi atasnya 12 ditambah 15 gitu ya. Ini sama dengan 27.
27/180. Sedangkan yang sebelah sini kalikan juga bawahnya, jadi 170, berarti atasnya tinggal 17 ditambah 10. Jadi 27 dibagi 170. Perhatikan konsep perbandingannya, sama-sama angka 27 tapi pembaginya beda. Ingat, semakin besar pembagi atau penyebut semakin kecil hasilnya. Jadi yang ini kecil, yang ini besar. Kita nggak usah cari tahu berapa nilainya, tapi yang penting kita tahu A-nya kecil, B-nya besar. Ada di pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada perhitungan substitusi ya. Kita diminta mencari nilai A-nya berapa, cuma X-nya ada di keterangan soalnya, X-nya 3/4, Y-nya 5/6. Berarti ini jadi kita coba jabarkan. 50 dikali X-nya 3/4 ya. Kasih kurung dulu. Kemudian ditambah 12, Y-nya itu kan 5/6 ya, Y-nya 5/6. Ini sama dengan berapa? Kemudian sekarang giliran yang B-nya, nanti kita coba hitung sampai beres ya. 45 ditambah 4 dikalikan 3/4, kemudian ditambah dengan 6Y ya. 6Y, Y-nya ganti dengan 5/6. Nanti hasilnya berapa? Itu ya. Oke, perhatikan. Di sini saya coba buat lagi persamaannya. Kita akan kerjakan di bawah. Ini angka 50-nya tetap. 8 bagi 4 kan 2, 2 kali 3, 6. 12 bagi 6 kan 2, 2 kali 5, 10. 50 dikurangi 6, 44. Ya. Sorry. Ya 50 kurangi 6, 44, 44 tambah 10, 54, jadi nilai A-nya 54, sedangkan nilai B-nya kita akan coba hitung manual lagi. 4 bagi 4, 1, 1 kali 3, 3, kemudian 6 dibagi 6 dapat 1, 1 dikali 5 dapat 5, jadi 45 tambah 3 itu adalah 48, 48 ditambah 5 itu adalah 53, hasilnya tipis ya. Yang 154, yang 153. Jadi yang A tetap lebih besar dibandingkan dengan yang B. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada jumlah deret bilangan asli. Dia start dari angka 1 ya. Jumlah itu rumusnya khusus untuk bilangan asli dengan selisih 1 ya. Itu sama dengan N dikali akhir ditambah awal dibagi 2 ya. N itu banyaknya angka dari 1 sampai 35 itu ada 35 angka. Kemudian akhirnya 35 ditambah 1, awalnya dibagi 2. Bagi 2 dapat dari rumus ya. Jadi 35 dikali 36 dibagi 2 sama artinya dengan 35, 36-nya saya bagi 2 dulu. Jadi dikali 18. Gitu, hasilnya adalah 630. Cara ini berlaku ketika jumlahnya deret asli ya, jumlah deret asli dari 1 sampai angka tertentu. Untuk yang nggak asli atau misalkan ada selisih itu nggak bisa dipakai. Jawabannya yang D. Nah, sekarang gimana soal nomor 12? Dia angkanya start dari angka 7. Jadi N itu sama dengan banyak angka ya, bukan 39 kurangi 7, itu salah. Kalau 39 kurangi 7 hanya ada 32. Tapi rumusnya adalah angka akhir kurangi awal ditambah 1. Jadi N-nya adalah 39 dikurangi 7, teman-teman tambah 1. Karena kalau nggak ditambah 1 nanti salah jumlahnya. Banyaknya maksudnya. Banyak dari angka 7 sampai angka 39 itu ada sekitar segini. 39 kurangi 7 adalah 32, 32 tambah 1 adalah 33. Gitu. Jadi jumlahnya sama dengan N dikali akhir ditambah awal itu dibagi dengan 2. N-nya 33. Ya, akhirnya tadi itu 39 ditambah awalnya 7 dibagi 2 ya. Ini kita kalikan aja pakai tanda kali, nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi 33 dikali 46 dibagi 2 ya. 33 dikali 46 bagi 2 itu kan sama dengan 23 ya. Ini hasilnya adalah 759. Ada di pilihan jawaban yang C. Kalau teman-teman kekecoh nanti bisa jawaban itu bisa yang A dengan yang B kalau kekecoh ya.
Nanti teman-teman cara yang betul adalah jawaban yang 759 dengan pola rumus seperti ini. Oke. Lanjut lagi ke soal yang nomor 13. Ini saya ambil dari TikToknya Kak Alif ya. Nama akunnya Alif Hijriah. Dia bilang ini muncul di SKD tahun kemarin ya. Di sini ada beberapa variabel, ditanyakannya R dengan Q, dan perhatikan kata kuncinya ada di variabel yang muncul dua kali, yaitu variabel P. P pertama 5, P keduanya 10. Jadi ini harus sama dulu variabelnya ya. Angka 5 jadi angka 10 itu kalikan 2. Berarti yang atas kali 2, bawah pun kali 2. Sehingga jawabannya akan menjadi 10 per 14 ya. Karena angka P-nya udah sama-sama 10, tinggal dilihat aja R per Q-nya berarti R-nya 3, kemudian Q-nya 14. Jawabannya 3 per 14. Teman-teman jangan jawab yang B ya, kalau yang B itu salah, karena dia belum seimbang, belum sama variabel P-nya. Lanjut ke soal nomor 14, di sini hampir sama, ini soal stan ya, soal stan yang saya ambil, tipenya hampir sama. Ada variabel X yang muncul dua kali, yang satu 3, yang satu 6, berarti yang 3 kita kalikan dengan 2 per 2, supaya dia jadi angka 6 kan, berarti ini 6 per 14. Udah sama-sama 6, tinggal diambil aja. Dia Z per Y, Z-nya 5, Y-nya 14. Jadi 5 per 14. Lanjut lagi, soal nomor 15 dengan tipe soal yang sama. Perhatikan di sini ada Q. Q-nya yang satu 3, yang satu lagi 6. Harus sama nih. Berarti 2 per 3 kalikan 2 per 2. Supaya jadi angka 6 kan. Yang atas dapat 4, yang bawah dapat 6. Kemudian kita lihat yang diminta adalah R per P. R-nya 5, P-nya 4. Berarti 5 per 4 ada di jawaban yang D. Soal nomor 16, diketahui harga sebuah barang adalah 500.000 jika barang tersebut mendapatkan diskon ganda atau diskon double ya, berturut-turut 50% dan 20%. Perhatikan untuk harga yang pertama, teman-teman cukup bayar 500.000 dikalikan diskon yang pertama ya. Kalau misalkan diskon satunya dia 50%, berarti teman-teman harus bayar berapa? Harus bayar sama dengan 100% dikurangi 50%, kan diskon itu potongan harga. Jadi kalau diskonnya 50%, teman-teman bayar 50%-nya, setengah harga. Jadi kalikan 50%. Ini 250.000. Kemudian diskon yang kedua itu sama dengan 20%. Berarti harus bayar berapa? Kalau misalkan 20% diskonnya, berarti harus bayar 100% kurangi 20% ya. Jadi kita cuma bayar 80%-nya, tapi dari harga yang ke-1, bukan harga 500.000-nya. Jadi 250.000 teman-teman kalikan dengan 80% itu ada di 200.000 jawabannya. Pilihannya yang B. Soal berikutnya masih sama dengan satu tipe, ini harus dihapus dulu, tadi lupa nggak dihapus. Perhatikan di sini ada harganya 300.000 ya, diskon satunya itu adalah 30%, berarti teman-teman cukup bayar 100% dikurangi 30%, ini 70 ya. Berarti harga satunya 300.000 kalikan 70% itu ada di 210. Jawabannya belum beres ya. 210 ada di pilihan yang D, tapi ini jebakan, bukan yang D jawabannya, karena diminta harga akhirnya kan. Berarti ada diskon yang kedua, yaitu sebesar 20%. Ya, kalau diskon 20% berarti bayar 100% dikurangi 20%. Dia cuma bayar 80%-nya. Ini konsep diskon ya. Berarti harga keduanya itu adalah harga dari harga pertama, 210 kalikan dengan 80%. Fokus ke angkanya yang bukan 0 ya, 21 dengan 8 itu kalau teman-teman kalikan jadi 168. Itu ada di pilihan jawaban yang B. Jadi yang jawab D itu belum beres ya. Lanjut nomor 18, 4 tahun yang lalu perbandingan usia adik dan kakak adalah 3:5. Ini 4 tahun lalu ya. Saya misalkan X itu adik dan Y itu adalah kakak. Berarti X banding Y-nya sama dengan 3:5. Ini kondisi 4 tahun yang lalu. Sedangkan kondisi sekarangnya, jumlah mereka usianya adalah X plus Y, yaitu 40 tahun. Karena yang diketahui perbandingan 4 tahun yang lalu, berarti kita pun harus cari tahu dulu jumlah mereka 4 tahun yang lalu itu berapa ya. Berarti X plus Y-nya adalah 40 kan jumlah sekarang. Ya,
Ini kita kurangi 4 lagi, karena 4 tahun yang lalu. Jadi 4 yang pertama dari adik, 4 yang kedua dari kakak. Sehingga jumlah mereka 4 tahun yang lalu itu usianya adalah 40 kurangi 4, 36, 36 kurangi 4, 32 tahun. Gitu ya. Sedangkan perbandingan perjumlahannya adalah 3 dengan 5. Yaitu sama dengan 8. 8 nilai realnya jumlahnya 32 tahun kan. Ini kan kalau misalkan teman-teman cek dari angka 8 jadi angka 32 kali berapa? Kalikan 4. Gitu, udah bisa ketebak sebetulnya. Adik itu X itu 3 perbandingannya. Berarti kondisi realnya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu 12 tahun, tapi 12 tahun itu adalah kondisi dia 4 tahun yang lalu. Ya, kalau teman-teman jawab yang A salah. Karena soal nanya kondisi adik yang sekarang. Karena kondisi 4 tahun yang lalu adalah 12 tahun, berarti kondisi adik yang sekarang adalah 12 ditambah 4. Sama dengan 16 tahun. Jawabannya ada di pilihan yang B. Lanjut nomor 19, di sini ada perbandingan pekerja dengan waktu, cuma dia nanya tambahan ya. Tambahan itu rumusnya adalah banyak pekerja dikalikan dengan hari liburnya berapa, kemudian dibagi dengan sisa harinya. Ini rumus cepatnya ya. Ada pekerjanya 12 orang. Liburnya dia dihentikan selama 2 hari, berarti dikalikan 2, dibagi sisa harinya berapa? 20 hari totalnya ya. Kemudian dipakai 6 hari kerja, diliburkan 2 hari. Berarti 12 kalikan 2, kemudian dibagi dengan hasil sisa harinya. 20 kurangi 6 itu 14, 14 kurangi 2 itu 12. Jadi hasilnya 12 kali 2, 24, bagi 12 lagi, kembali lagi ke angka 2. Ini tambahannya, cara cepatnya ya, tambahannya cuma 2 pekerja. Lanjut ke soal terakhir, nomor 20, hampir sama caranya. Berarti kalau nyari tambahan pekerja dikalikan hari libur kemudian dibagi sisa harinya. Ada 8 pekerja atau 8 orang dikali hari liburnya 3. Kemudian dibagi sisa harinya 15, udah kepake 4 hari dikurangi 3 hari buat liburnya kan, atau di stop, dihentikan. Jadi 8 dikali 3 dibagi 15 kurangi 4 itu 11, 11 kurangi 3 itu 8. Ya, 8 kali 3, 24, 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi 3 pekerja. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.